teman-teman, kami di sini akan memaparkan hasil evaluasi kami tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibawakan oleh Pak Firman. Kami dari program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hasio Polansialoho dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ales Mandalahi. Dan perkenalkan, nama saya Markepin Anggradinata. Dan perkenalkan, nama saya Sandi Saputra. Materi yang pertama adalah pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Definisi hukum dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang para ahli. Namun, sebagai himpunan peraturan yang lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan ancaman sanksi pelanggaran. Pengertian hukum menurut para ahli, yaitu menurut Ernest Utres, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Menurut J.T. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa manusia dalam masyarakat. Menurut Han Kelsen, hukum adalah norma-norma yang bervariasi yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan dan sanksi bagi pelanggar. Materi yang ketiga adalah unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang umumnya diakui meliputi 1. Pengaturan tingkah laku. Hukum harus mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi. Hukum hanya dapat dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah dan badan legislatif. Yang ketiga, sifat memaksa. Hukum bersifat memaksa yang berarti ada konsekuensi bagi siapapun yang melanggar. Yang keempat, sanksi yang tegas. Hukum harus mencangkup sanksi yang jelas bagi pelanggar yang bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya. Jadi materi yang selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu menegakkan keadilan. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum harus dapat memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang atau lainnya. Keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif atau pembagian sumber daya yang adil dan keadilan retributif atau hukuman yang sebanding dengan pelanggaran. Yang kedua itu mengatur perilaku. Hukum berfungsi sebagai panduan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, individu memiliki acuan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Hukum berperan dalam melindungi hak-hak fundamental setiap individu seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum. Yang keempat, menciptakan ketertiban. Hukum berperan dalam melindungi hak-hak fundamental setiap individu. Setiap hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk perlindungan hukum. Melalui berbagai instrumen hukum, negara menjamin bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh pihak manapun, termasuk oleh pihak negara itu sendiri. Yang terakhir, mendorong kesejahteraan. Hukum dapat berfungsi sebagai alat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan hukum yang mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yang pertama yaitu normatif. Hukum memiliki karakter normatif yang berarti terdiri dari norma dan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Ciri-ciri hukum yang kedua, bersifat mengikat. Hukum bersifat mengikat secara sosial, artinya semua individu dan entitas yang berada dalam jurisdiksi hukum tersebut wajib mematuhi aturan yang ada. Yang ketiga, memiliki sanksi. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi. Yang keempat, bersifat umum. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa dapat hukuman penjara, denda, atau bentuk penalti lainnya. Yang kelima itu dibuat oleh otoritas yang sah. Hukum hanya dapat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki wewenang seperti pemerintah, badan legislatif, dan lembaga peradilan. Saya akan memaparkan materi peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut R. Sueroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 251, menurutnya
Peristiwa hukum adalah suatu suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum terdiri dari peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, penduduk tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian, peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan. Berikutnya adalah contoh-contoh peristiwa hukum. Adalah situasi atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Berikut beberapa contohnya. 1. Perjanjian jual beli. Ketika seseorang membeli barang di toko, terjadilah peristiwa hukum berupa perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengikat kedua belah pihak. 2. Perceraian. Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan secara resmi dan mengubah status hukum kedua pasangan. 3. Pembuatan wasiat. Saat seseorang membuat wasiat, hal ini akan menimbulkan akibat hukum atas distribusi harta miliknya setelah ia meninggal. Yang keempat, pembayaran pajak. Saat seseorang membayar pajak, itu adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang kelima, penangkapan oleh polisi. Penangkapan seseorang karena dugaan pelanggaran hukum merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang tersebut harus menjalani proses hukum. Nah, sekian yang dapat kami paparkan dari materi pengantar ilmu hukum. Sekian dan terima kasih.